Papua Barat dalam banyak laporan seperti dari Human Development Report dan laporan pembangunan manusia lain bahwa Papua Barat masih berada dalam kondisi miskin. Jadi sebenarnya perempuan itu sama dengan laki-laki juga adalah sumber daya pembangunan. Tapi karena aspek budaya, perempuan tidak terlibat secara langsung dalam proses pembangunan. Ini yang menyebabkan jalannya pembangunan itu agak terhambat. Karena kan ada dua sumber daya, yang satu tidak dimanfaatkan, tapi satu yang dimanfaatkan. Salah satu hal yang menyebabkan kenapa perempuan tidak terlibat berdasarkan data terakhir yang saya sempat baca dari statistik gender Manokwari adalah bahwa tingkat pendidikan perempuan relatif lebih rendah dari laki-laki. Selisihnya memang tidak jauh, tetapi menurut saya hal itu mempengaruhi akses perempuan terhadap pekerjaan, dan itu terlihat di tingkat pendapatannya juga perempuan lebih rendah dari laki-laki. Nah, saya percaya kalau perempuan terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembangunan, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Manokwari, di Papua Barat khususnya. Tim ini sendiri, atau proyek ini sendiri dikelola oleh tim PAWE yang terdiri dari manajer program, kemudian satu grant koordinator, finance officer, satu admin, dua program officer untuk Papua Barat, dan juga ada 7 field assistant yang membantu kader di lapangan dan juga mama-mama kelompok dan individu kelompok. Yang membuat kami dan tertarik pada program ini dan kekhususan dari program ini adalah terutama dia mengutamakan perempuan. Jadi semua yang terlibat di dalam program adalah perempuan, dan itu adalah perempuan asli Papua, dan itu jarang dijumpai di semua program. Sudah ada, kemudian sudah dalam tahap penulisan proposal ini. Jadi dari Bujo itu ada kegiatan yang disebut SPP, simpan pinjam kelompok perempuan, yang itu memang anggotanya khusus perempuan. Sedangkan kami lihat PAWE pun juga demikian. PAWE juga fokusnya di pembinaan terhadap kelompok perempuan. Nah, oleh karena itu ketika ada penjajakan untuk melakukan sebuah kerjasama, ya pada dasarnya kita sangat sepakat, sangat setuju. Artinya kelompok-kelompok yang dibina oleh PAWE itu nantinya akan langsung ketika kelompok itu sudah siap bisa langsung mengakses dana kita yang disebut dana SPP tersebut. Grant atau dana hibah yang diserahkan oleh Pospam PAWE sampai dengan September 2012, tim PAWE telah mencairkan dana untuk installment pertama atau pencairan pertama berjumlah 2 miliar lebih untuk 67 kelompok PAWE dan juga 54 individu PAWE. Yang tahun 2011 dan 2012 ini ada pencairan anggaran untuk mereka lakukan kegiatan, banyak yang telah berhasil, dan itu adalah kekhususannya, dan berarti mau Papua juga bisa, asalkan dikasih kesempatan dan kepercayaan. Selama ini kan tidak ada kesempatan, tidak ada kepercayaan, dan tidak ada peluang untuk mama-mama, tapi hadirnya program ini dia berjalan seimbang sinkron dengan PNPM. Puji Tuhan, ada hasil yang nyata yang bisa dibuat dan karya-karya nyata yang bisa dibuat oleh mama-mama asli Papua. Dan sampai dengan saat ini masih juga didesain sejumlah kelompok, yaitu dari SPP, dan yang telah kami identifikasi berjumlah 60 kelompok, 35 untuk Papua, Provinsi Papua, dan 25 untuk Provinsi Papua Barat. Di beberapa lokasi seperti di Kabupaten Kerom itu kerjasama antara PAWE dalam ini Oxfam dengan PNPN respek di Kabupaten Kerom sudah berjalan dengan baik,
dan sudah ada kebersamaan antara teman-teman dari Oxfam dengan teman-teman yang dari PNPN Mandiri Respect, khususnya dari pendamping distrik maupun dari pendamping kabupaten. Nah, pada prinsipnya kami sangat terbantu sekali dengan kerjasama ini. Kenapa? Karena kami sini juga punya tenaga yang sangat terbatas, sehingga untuk melatih kelompok-kelompok ibu-ibu dalamnya adalah kelompok-kelompok yang nantinya untuk mengajukan SPP maupun ekonomi produktif masih perlu adanya suatu peningkatan melalui satu pelatihan. Nah, inilah yang kami harapkan dengan bantuan dari teman-teman dari Oxfam, dari PAWE dalam hal ini bisa memberikan suatu penguatan yang pada akhirnya kesepakatan ini bisa berhasil. Nah, karena memang kita saling simbiosis mutualisme ya, gitu kalau dibilang. PAWE sendiri membina kelompok perempuan, sedangkan kita sendiri mempunyai kepentingan bahwa kelompok-kelompok perempuan yang siap, yang sudah siap dan layak menjadi sebuah kelompok pengakses dana itu nantinya juga akan meringankan kita, karena kelompok itu sudah siap dalam arti memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap pengembalian dan lain sebagainya yang memang kita wajibkan gitu. Metode mereka memberikan pelatihan itu sangat berjenjang. Ibu-ibu itu dikumpulkan dalam jumlah tertentu, seperti kalau 10 orang ya bagi saya orang yang pengalaman dengan organisasi itu 10 orang itu sudah kemampuan untuk memimpin, sebab kita bisa pantau masing-masing individu dan bisa arahkan mereka dengan baik. Kata mengatur ini dari kata atur, bukan karena saya guru bahasa ya. Tata ini yang menjadi menata. Kedua, PAWE dia memberikan pelatihan berjenjang ya. Sebelum dia kuncurkan dana, dia melatih anggota kelompok itu dulu untuk bagaimana mengerti tentang organisasi dunia usaha itu, manajemen usaha dengan segala administrasi yang dibuka. Setelah itu dia berikan penguatan kapasitas. Jadi kepada mama-mama, baik secara individu maupun kelompok yang menerima bantuan dari Oxfam dalam rangka meningkatkan kapasitas baik individu bahkan kelompok, kita berharap program ini berakhir, tapi makna daripada program ini tetap ditindaklanjuti, tetap dipertahankan demi meningkatkan kesejahteraan, pendapatan dan kesejahteraan daripada keluarga itu sendiri. Kepada PAWE, kepada Oxfam, kami berharap mudah-mudahan berakhir, tapi mungkin ada program baru yang bisa dibuat lebih khusus lagi untuk mama-mama di Papua. Mama,